Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Bapak di channel RS Sport. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang keselamatan di jalan raya. Sebelumnya kalian siapkan alat tulisnya untuk mencatat apa yang dianggap kalian penting untuk dicatat, silakan dicatat. Baik, kita mulai. Materi hari ini yaitu keselamatan di jalan raya. Mata pelajaran PJOK kelas 8 bersama Agus Rizky Praniata MPD. Keselamatan lalu lintas merupakan suatu program untuk menurunkan angka kecelakaan beserta keseluruh akibatnya. Karena kecelakaan mengakibatkan pemiskinan terhadap keluarga korban kecelakaan. Karena sebagian besar kejadian kecelakaan lalu lintas diakibatkan karena faktor manusia, sehingga langkah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam berlalu lintas, khususnya pengguna sistem lalu lintas, dapat dilakukan melalui pendidikan. Nah, jadi keselamatan lalu lintas ini sangatlah dibutuhkan pemahaman bagi para pengendara lalu lintas, khususnya para remaja yang baru mengenakan atau menggunakan kendaraan bermotor atau mobil. Nah, keselamatan di jalan raya ini sangatlah penting diterapkan atau diajarkan dalam suatu pendidikan, yaitu pendidikan mulai berlalu lintas sejak seorang anak masuk sekolah taman kanak-kanak. Jadi biasanya pada taman kanak-kanak juga udah dijelaskan atau dikenalkan tentang rambu-rambu lalu lintas serta cara menyeberang dan lain sebagainya. Itu pada taman kanak-kanak sudah diberikan pemahaman tentang keselamatan berlalu lintas. Penyuluhan melalui media massa. Nah, sekarang banyak di TV tentang keselamatan di jalan raya, cara penggunaan helm ataupun tata tertib lalu lintas lain sebagainya. Pusat Pendidikan Keselamatan Lalu Lintas atau PPKL. Nah, biasanya di PPKL ini di situ tersemat beberapa tanda-tanda rambu lalu lintas untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Nah, yang kedua itu perbaikan peraturan perundang-undangan. Nah, tata cara mengemudi. Jadi biasanya peraturan perundang-undangan ini mencakup tentang tata cara mengemudi, baik itu roda 2 maupun roda 4 serta penyeberangan lainnya. Penegakan hukum yang diatur dalam perbaikan perundang-undangan biasanya tentang penegakan hukum pelanggar-pelanggar lalu lintas yang harus ditertibkan, karena banyak atau sering sekali di negara kita khususnya itu banyak yang melanggar lalu lintas, baik itu tidak memakai helm. Salah satu hal yang terpenting adalah helm, terus kaca spion, serta yang paling mengakibatkan kecelakaan adalah kecepatan dalam berkendara. Ya. Selanjutnya pengertian jalan. Nah, bisa kalian baca pengertian jalan itu sendiri menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004. Di situ udah ada dan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, bisa kalian baca dan pahami apa pengertiannya. Nah, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan adalah ruang lalu lintas, terminal, dan perlengkapan jalan yang meliputi marka, rambu, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan serta fasilitas pendukung. Jadi prasarana lalu lintas itu sangatlah banyak ya, mulai dari marka, petunjuk jalan, isyarat, terus lampu lalu lintas, pengaman untuk di pinggir jalan, serta
rambu-rambu penyeberangan dan lain sebagainya. Pengertian jalan raya. Jalan raya ialah jalan utama yang menghubungkan satu kawasan dengan kawasan yang lain. Biasanya jalan besar ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Jadi jalan raya itu merupakan jalan utama yang menghubungkan satu kawasan dengan kawasan yang lain. Yang memiliki ciri digunakan untuk kendaraan bermotor, digunakan oleh masyarakat umum, dibiayai oleh perusahaan negara, penggunaannya diatur oleh undang-undang pengangkutan. Nah, di situ ada ciri-ciri jalan raya ya, ada 4 ciri-ciri jalan raya. Bisa kalian catat dan kalian ingat. Nah, pengertian keselamatan di jalan raya. Suatu upaya mengurangi kecelakaan dengan memperhatikan faktor-faktor penyebab kecelakaan seperti prasarana, faktor sekeliling, sarana, manusia dan rambu-rambu dan atau peraturan. Nah, keselamatan jalan raya itu kalian harus memperhatikan faktor penyebab kecelakaan apa aja biasanya yang terjadi, seperti prasarananya, terus faktor sekeliling. Nah, itu perlu diperhatikan, sarana, manusia dan rambu-rambu atau peraturan. Nah, klasifikasi jalan raya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38, jalan dapat diklasifikasikan menjadi 2, yaitu jalan berfungsi terdiri dari jalan arteri. Yang A itu jalan arteri primer. Nah, bisa kalian baca itu pengertian dari jalan arteri primer ya. Nah, terus ada jalan arteri sekunder, bisa kalian baca juga. Itu jalan arteri ya menurut fungsinya. Terus jalan kolektor, bisa kalian baca menurut RD Sutama. Terus jalan lokal serta jalan lingkungan, bisa kalian baca. Selesai. Kurang lebihnya mohon maaf, silakan kalian catat dan isi link absensi yang telah Bapak sediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.